Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali kembali bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan saya akan berbicara hari ini dengan tema setan ingin mengganggu sukacita kita. Setan, dia tidak senang kalau kita bersukacita di dalam rumah tangga. Setan tidak senang kalau kita sukacita dalam pekerjaan. Setan tidak senang kalau kita bersukacita melayani pekerjaan Tuhan. Setan juga tidak senang kalau kita bersukacita memberi yang terbaik buat Tuhan. Setan juga tidak senang kalau kita hidup dalam kekudusan. Setan juga tidak senang kalau kita bersukacita, yaitu mengasihi orang lain. Setan juga tidak senang kalau kita bersukacita menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak senang saudara dikasihi Tuhan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, dengan cara apa setan mengganggu sukacita kita? Yang pertama saudara dikasihi Tuhan, yaitu setan menggunakan rasa khawatir dan ketakutan. Saya akan baca satu ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendak kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, setan memakai kekhawatiran dan ketakutan supaya orang Kristen takut untuk hari esok, ya, takut apa yang dia makan besok, takut bagaimana karirnya ke depan, takut bagaimana masa depan anak-anaknya, takut saudara dikasih Tuhan bagaimana penyakit yang dia derita. Nah, itu setan, yaitu menggunakan rasa khawatir itu dan ketakutan, dia tanam di dalam pikiran ya orang-orang, bahkan manusia, supaya manusia takut, supaya manusia bimbang, supaya mereka mengalami kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Saya sebagai hamba Tuhan, jangan pernah khawatir apapun juga. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, saudara dikasih Tuhan. Makanya jangan khawatir. Amin. Mungkin kau khawatir hari ini. Mungkin seorang ibu, engkau sedang khawatir bagaimana rumah tanggamu. Mungkin seorang ayah, engkau khawatir bagaimana rumah tanggamu. Mungkin seorang anak, engkau khawatir bagaimana kedua orang tuamu. Mungkin bapak dan ibu rumah tangga sedang khawatir, kok anak-anak saya begini. Tetapi saya mau katakan, pikiranmu sudah dipakai oleh setan hari ini. Nah, untuk itu jangan pernah khawatir saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, dengan cara apa setan mengganggu sukacita kita? Yaitu dengan godaan duniawi. Saudaraku dikasihi Tuhan, godaan duniawi itu banyak sekali sekarang. Bagaimana bisa naik jabatan? Yaitu secepat kilat. Bagaimana saudaraku dikasihi Tuhan mendapatkan kekayaan hanya membalik telapak tangan? Itu juga adalah godaan dari setan. Banyak sekali godaan-godaan dari setan. Ya, itulah dia berusaha supaya sukacita di dalam diri orang percaya hilang. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, jangan sampai godaan itu kita biarkan menghancurkan kehidupan kita. Kalau perlu kita tolak di dalam nama Yesus. Karena banyak orang-orang sekarang digoda oleh setan. Ayo, nggak apa-apa. Kalau pergi cari kekayaan ke kuburan, ke pohon-pohon keramat, ya, bahkan ke tempat-tempat ini. Nanti ada tempat yang sakral di sini, boleh kita di sana. Itulah godaan dari setan. Dia mengganggu supaya kita jangan sukacita untuk mencari kekayaan. Dia mengganggu saudaraku supaya yang kita dapatkan hanya instan. Tetapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan kepada kita tidak akan mengerjakannya hari itu. Saya akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keakuan hidup, bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah godaan dunia, yaitu dengan apa? Dengan materialistik, dengan apa saudaraku? Dengan kesombongan. Ketika dia sudah mendapatkan semuanya, dia sombong, dia membanggakan dirinya, ini hasil keringat saya, hasil kehebatan saya, dan segala macam. Tapi saya mau katakan saudara dikasihi Tuhan, itu adalah salah satu ciri, ya, salah satu ciri seseorang sukacitanya sudah diambil oleh setan. Yang ketiga yang harus sampaikan kepada kita, dengan cara apa setan mengganggu sukacita kita, yaitu dengan mengadu domba atau konflik. Saya akan baca ayat buat kita saudara kasih Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu sudah berdoa, sebab kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan cara apa setan mengganggu sukacita kita? Yaitu dengan dia taruh namanya permusuhan. Saudaraku, dia mengganggu supaya antara suami istri bermusuhan, supaya orang tua dengan anak bermusuhan, supaya tetangga dengan tetangga bermusuhan, supaya dengan sahabat bermusuhan, supaya satu kantor dengan satu kantor bermusuhan, supaya dengan apa saudara, satu gereja, satu pelayanan, bahkan satu persekutuan, setan taruh konflik di sana atau permusuhan. Itulah cara setan untuk mengganggu sukacita kita. Tetapi hari ini saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah kita biarkan itu. Kenapa? Kalau kita biarkan itu, itulah yang menghancurkan kehidupan kita ke depan. Dan itulah setan menang di dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah izinkan setan menang dalam kehidupanmu. Tolak di dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang bisa mengalahkan setan. Hanya nama Yesus bisa, saudaraku, kita menginjak-injak setan. Hanya nama Yesus yang bisa membentengi kita dari serangan daripada setan itu. Untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini kita tetap jaga sukacita kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah lepas dari gangguan setan apapun. Tuhan memberkati.